Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, anak Afala yang Ibu cintai dan banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Walaupun kalian belajar di rumah, harus kalian tetap semangat belajar. Jangan malas-malasan. Ibu tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian selalu memakai masker jika kalian berpergian. Selalu cuci tangan setelah atau sesudah melakukan kegiatan dan menjauhi kerumunan. Jaga selalu ya kesehatannya. Ya, ketemu lagi sama Bu Gina, anak Afala yang cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Sudah siap belajar hari ini? Perhatikan penjelasan Ibu Gina ya. Hari ini pendalaman materi tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2 yaitu penemuan dan manfaatnya. B1 dan 2 di kelas 6. Kalau sudah siap, perhatikan penjelasan Ibu Gina hari ini. Oke. Ya, kalau sudah siap, perhatikan penjelasan Ibu Gina hari ini ya. Ibu akan menjelaskan tentang penemuan dan manfaatnya. Peradaban manusia semakin maju. Salah satu penyebabnya adalah penemuan-penemuan penting yang dilakukan para ilmuwan. Penemuan itu yang mengubah kehidupan manusia dan menggeser peradaban manusia dari primitif sehingga sekarang ini. Manfaat penemuan ini itu dapat kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini. Apakah kalian tidak ingin menjadi penemu yang hasil penemuannya dapat bermanfaat bagi manusia? Ya, kalian mau tidak jadi penemu? Ya, kalian harus lebih pintar, lebih cerdas lagi dari penemu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi penemu yang hebat. Ya, kita lanjutkan masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam penulisan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Jadi tidak sembarangan menggunakan kata-kata ya, jadi menggunakan kata baku. Ya, selanjutnya Ibu menjelaskan tentang mengenal kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif di sini adalah kalimat yang tidak hemat atau ketidakhematan. Kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Yang ketiga, penggunaan dua konjungsi yang semakna. Yang keempat, penggunaan subjek yang berlebihan. Di sini Ibu akan memberikan contoh penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Contohnya, tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Nah, ini adalah pemborosan kata ya. Nah, yang kedua contohnya, suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Nah, seharusnya contoh 1 dan contoh 2 kalimat yang di atas itu diubah menjadi kalimat efektif menjadi tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Yang contoh kedua, suasana di rumah Pak Ahmad ramai sekali. Jadi menghilangkan kata-kata yang menurut kalian boros, yang tidak bermanfaat atau sama maknanya.
Lanjut. Contoh yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contohnya yaitu yang tidak efektifnya, penemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Yang contoh keduanya, kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Seharusnya kalimat dua tersebut diubah menjadi kalimat efektif, menjadi pertemuan itu dihadiri para pejabat. Jadi pejabatnya cuma hanya satu kata saja ya. Terus yang contoh keduanya, kita harus saling menolong dalam kesulitan. Jadi kata tolongnya dihilangkan. Yang ketiga, penggunaan dua kata hubung yang semakna. Contohnya, meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke sekolah. Contoh keduanya, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Nah, kalimat di atas harusnya diubah menjadi kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama, meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Yang kedua, ibu memasak kemudian mencuci baju. Jadi menghilangkan yang kalimat pertama menghilangkan namun, kata namun, dan kalimat kedua menghilangkan setelah. Contoh keempat, penggunaan subjek yang berlebihan. Contohnya, Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerpen. Seharusnya kalimat di atas itu diubah menjadi kalimat efektif, yaitu Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tony. Ya, di sini contohnya sudah lengkap ya. Nanti kalian lebih berlatih lagi dengan kalimat efektif dan tidak efektifnya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Ibu minggu kemarin sudah menjelaskan rangkaian paralel ini ya. Rangkaian paralel ini Ibu bahas kembali adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel ini, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam, atau lampu satu mati, belum tentu lampu yang lain akan mati juga. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Contohnya instalasi listrik di rumah kalian atau gedung-gedung perkantoran. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan gambar rangkaian paralel di samping ya anak-anak. Pada rangkaian tersebut, lampu 1 dan lampu 2 dipasang secara paralel, membentuk cabang. Nah, jika lampu 1 padam, lampu 2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lainnya. Ya, perhatikan baik-baik gambarnya. Lalu, Ibu kasih tugas untuk kalian buka LKS-nya. Halaman 31. Di situ ada judul melakukan percobaan. Ya, kalian buat rangkaian paralelnya saja ya, seringnya nggak usah. Jadi kalian membuatnya satu rangkaian saja, paralel saja. Di situ sudah ada alat bahannya dan langkah-langkah percobaannya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua. Nah, selamat mengerjakan. Ya, kita masuk ke pembelajaran 1, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek
dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku saja. Teknologi pada saat itu masih terbatas, tidak ada teknologi yang canggih ya. Nah, seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit, dan ilmu lainnya juga kita bisa dapat dari teknologi. Contohnya kita menggunakan internet dan komputer, kita bisa belajar lebih cepat lagi. Lanjutkan. Nah, Ibu beri contoh yaitu pengaruh radio terhadap kehidupan masyarakat. Penemunya siapa radio itu? Yaitu Guglielmo Marconi. Adalah seorang penemu radio. Radio adalah suatu sistem pengirim pesan tanpa kabel. Manfaat penemuan radio terhadap kehidupan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu lebih memudahkan memperoleh informasi tanpa keterbatasan jarak. Yang kedua, radio mempunyai jangkauan yang cukup luas sehingga mampu melancarkan siaran atau informasi kepada masyarakat dengan baik. Yang ketiga, radio memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, masyarakat dapat menambah wawasan tentang berbagai informasi yang ada di radio. Yang kelima, masyarakat lebih cepat menerima pesan dan disampaikan melalui radio. Yang keenam, radio dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi. Radio mudah dibawa kemana-mana karena radio sekarang makin kecil ya, bisa dibawa kemana-mana. Oke. Ya, kita lanjutkan masuk pembelajaran kedua ya, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, penggunaan hak harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi harus seimbang agar kita hidup menjadi aman, tentram, dan selaras. Lanjut ya. Secara umum kewajiban seorang siswa atau siswi di sekolah adalah mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meninggalkan lingkungan sekolah segera setelah kegiatan yang diikutinya berakhir. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kekeluargaan. Yang keempat, hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Kelima, memberikan keterangan izin atau sakit berhalangan yang bersangkutan. Nah, kita harus sebagai siswa, kita harus mematuhi peraturan di sekolah ya anak-anak. Kita lanjutkan ke masuk ke pembelajaran kedua, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Nama-nama interval nada. Ayo perhatikan tangga nada dan jarak antar nada pada tangga pada berikut. Nah, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, antara angka C ke D itu jaraknya 1 ya. Bedanya yang F sama E sama F itu jaraknya setengah.
sama yang B sama C aksen juga setengah. Yang kemarin Ibu sudah jelaskan ya, jarak nadanya. Lanjut ke penamaan interval dibedakan berdasarkan dua hal berikut: jumlah not dan kualitas not. Contohnya mayor, minor, perfect, augmented, dan dinamis. Contoh penamaan dari interval dari jumlah not, jarak antara C ke A terdapat 6 nada. Yang jarak antara C ke F itu ada 4 nada. Jenis interval berdasarkan cara dimainkan pun dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu interval harmoni, yaitu 2 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Yang kedua, interval melodis, itu 2 nada yang dibunyikan bergantian. Melodi interval antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ascending interval, yaitu dari nada rendah ke nada yang lebih tinggi. Descending interval, yaitu nada tinggi ke nada lebih rendah, kebalikannya ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami sama kalian. Sekian dari Bu Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.